Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali bagi kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita saat ini berada. Kita bersyukur jikalau di tengah-tengah pandemi sudah masuk ke bulan kelima pada saat ini, kita masih terus diberikan Tuhan waktu, hati untuk boleh datang memuji dan menyembah Dia, untuk mencari Tuhan dan mencari hadirat-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita akan naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bersorak, kita akan bersuka, bahkan kita akan mengagungkan namanya yang kudus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Dialah Raja. Ya, Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Layaklah kita bersyukur kepada-Nya, bersyukur untuk anugerah-Nya, bersyukur untuk berkat-berkat-Nya, bersyukur untuk pemeliharaannya. Sungguh banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dia Yesus, dialah yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia Yesus, dialah yang telah memulihkan kita. Kita yang hina dina dan bapa, kita yang seharusnya binasa di dalam kematian yang kekal. Dia pulihkan, dia angkat kita dari sana. Bahkan dia layakkan kita untuk masuk dalam hadiratnya. Bahkan kita boleh menikmati segala kebaikan, kemurahan, kehadirannya, bahkan perkenanannya. Mari bersyukur kepada Tuhan.
Bersyukurlah, sebab Dialah sumber dari semua apa yang kita miliki. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua panjang sabar Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa menuntun, membimbing. Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan demi kekuatan di dalam melewati setiap waktu, setiap musim di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam situasi pandemi hingga saat ini yang juga belum berakhir, Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Engkau yang menyediakan dan mencukupkan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan. Jikalau pada pagi hari ini juga kami boleh lagi beribadah bersama, kami bersyukur Tuhan. Karena sekalipun Tuhan, secara tempat kami dibatasi, tapi di dalam roh kami tetap dipersatukan, kami diikat oleh Tuhan. Di dalam roh kami boleh bersama-sama untuk tetap memuji-muji Tuhan, untuk mengagungkan, bahkan menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita akan masuk dalam putum dan salam. Jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Kita angkatkan pujian kita. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur kembali kepada Tuhan untuk semua rahmat dan pengasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, dan perkenanan-Mu atas kami. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh lagi bersama-sama umat-Mu untuk boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sekalipun Tuhan mungkin situasi dan kondisi saat ini yang membatasi kami untuk kami bisa bersama-sama bersekutu bersama di hadapan Tuhan seperti yang biasa kami lakukan, dan itu tidak bisa kami lakukan saat ini. Tapi Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Sebelum kami diperhadapkan kepada situasi itu ya Tuhan, Engkau telah menyediakan segala sesuatunya. Segala sarana yang Tuhan perlukan dan Tuhan pandang bagi kami, Engkau telah sediakan ya Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kehadiran-Mu boleh kembali memberkati kami. Kami berdoa supaya kiranya ibadah kami ini, Tuhan Engkau boleh memberkati. Engkau berkenan ya Allah, Engkau yang melawat setiap hati kami, setiap jemaat-Mu dan umat-Mu, dimanapun Tuhan, dan bagaimanapun dan seperti apapun keberadaan kami saat ini, kami mau bawa kepada Tuhan. Kami mau letakkan hati kami dan seluruh tubuh jiwa roh kami kepadamu. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi atas kami. Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh dimampukan untuk menghadap Tuhan, untuk boleh menikmati lawatan Tuhan. Bahkan kami boleh diteguhkan kembali oleh ibadah ini, bahkan oleh firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap kami yang Tuhan pakai untuk melayani hari ini. Dan berkati setiap umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Hukum Tuhan diambil dari Mazmur 90 ayat 5-6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Seperti itulah hidup kita di hadapan Tuhan.
kita seringkali berjalan dan berjalan mengikuti arus pikiran kita, tanpa kita sadari bahwa ada Tuhan yang selalu bahkan senantiasa mengawasi seluruh perjalanan hidup kita. Sering kita menganggap bahwa kita bisa hidup, kita bisa melangkah, kita boleh berkarya, itu karena kekuatan kita. Tapi sesungguhnya hanya karena anugerah Tuhan. Kita sering membanggakan diri, bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Mari kita datang membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang tertunduk kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat aku banggakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi mari kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat aku banggakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, membuka hati, membuka diri kita, karena sesungguhnya Tuhan melihat dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Seluruh jalan-jalan kita, pikiran-pikiran kita, semuanya Tuhan tahu. Ini waktunya untuk kita datang merendahkan diri,
memohon pengampunan, dan memohon belas kasihan. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap hidup kami. Engkau yang mengetahui segala jalan pikiran kami. Seringkali kami Tuhan menganggap diri kami kuat, menganggap diri kami Tuhan hebat. Kami bangga dengan apa yang kami miliki. Kami bangga dengan apa yang kami raih. Tanpa kami sadari bahwa kami begitu hina, begitu rapuh, dan begitu tidak berdaya. Jikalau kami bisa hidup, itu hanya karena anugerah Tuhan. Jikalau kami masih bisa tetap ada di hadapan Tuhan, boleh memanggil Engkau Bapa, bahkan boleh terus berseru kepada Tuhan dan mendapatkan pengasihan Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena ketaatan kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, ingatkanlah kami terus siapa kami di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan bagi kami untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, bahkan untuk melupakan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Jikalau Tuhan juga sudah mempercayakan kepada kami satu pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan berikan, sering kami abaikan dan kami tidak bertanggung jawab di dalamnya. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering terlena oleh karena situasi. Kami pasrah kepada keadaan. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu pengampunan-Mu itu cukup bagi kami. Setiap kali kami datang Tuhan, maka Engkau mengampuni bahkan menerima kami apa adanya, tanpa memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Berita anugerah Mazmur 90 ayat 11 sampai 12. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menyembah Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kedamaian dan ketenangan di dalam hidup kita. Layaklah Dia kita sembah. Layaklah Dia untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Dialah satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu aku datang untuk menyembah-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sekali lagi kita katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
syukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan-Mu Tuhan Yesus, Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, Untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan, agungkan nama-Nya. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dialah Tuhan Sang Pencipta, bahkan Dialah Allah pemilik hidup kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang telah menjadikan segalanya begitu indah dan sempurna. Perbuatan-perbuatannya, keagungan, bahkan kebesaran dan kedahsyatannya sungguhlah tidak terselalu dan tidak terpahami oleh jalan pikiran kita. Untuk itu layak dan layaklah Dia, hanya Dia, dan hanya Dia satu-satunya yang disembah. Hanya Dia satu-satunya Tuhan, hanya Dia satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah pemilik hidup kami, dan Allah pemilik sang pelayanan kami. Kepadamu-lah Tuhan kami memberi hormat, kepadamu-lah Tuhan kami memberi puji, pengagungan dan kemuliaan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kedamaian di dalam hidup kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan Engkau yang telah memanggil kami. Engkau yang telah memberikan kami kepercayaan untuk menjadi teman sekerjamu. Sungguh kami memuji-Mu, sungguh kami memuja-Mu ya Allah. Mengiring-Mu seumur hidup kami, itulah doa kami dan kerinduan kami. Untuk boleh memuliakan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ya Allah, permuliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal. Mengiring-Mu seumur hidup kami, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami, melindungi kami dari serangan virus corona, memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan jasmani dan rohani, dan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kami punya kesempatan kembali dilawat Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah hati yang haus dan rindu akan firman tetap ada bagi kami, supaya dengan sukacita kami menyambut firman-Mu, bahkan dengan ambisi melakukannya dengan pertolongan Roh-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu, dan kiranya Engkau dipermuliakan dalam pemberitaan firman-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius, yang menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah narasi setelah Paulus dan tim ataupun menumpang kapal yang telah karam, dan mereka tiba dikatakan di satu daerah. Dan ketika mereka tahu bahwa daerah itu adalah daerah atau pulau Malta. Malta itu ada sekitar 58 mil dari pulau terbesar yaitu Pulau Sisilia. Dan dominan penduduk di sana adalah orang-orang yang tidak berbahasa Yunani, dan dominan adalah dari orang Punisia yang dibawa kekuasaan Romawi. Itu sebabnya dikatakan gubernurnya yang bernama Publius itu adalah nama seorang Romawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam narasi yang kita pelajari pada hari ini, dalam perjalanan Paulus yang menumpang kapal, di mana kapal mereka karam dan hancur, tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan, akhirnya tiba di Pulau Malta. Di dalam ayat 2 dikatakan penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Ini kata Lukas, penulis surat ini, penulis Kisah Rasul. Mereka menyalakan api besar dan dikatakan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Diperhitungkan waktu itu adalah akhir bulan Oktober ataupun awal bulan November, dan itu biasanya adalah musim dingin dan ombak yang keras dan di laut dan cuaca yang cukup dingin. Dikatakan dalam ayat 2 Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang ada di Pulau Malta itu berlaku ramah kepada mereka.
berlaku ramah, padahal kalau kita perhatikan orang-orang itu, kalau dalam terjemahan lain penduduk itu dikatakan adalah barbarian. Orang yang biasanya jahat, orang barbar, tetapi menarik Bapak Ibu, orang yang barbar itu ternyata bisa atau menyambut Paulus dan rombongan dengan ramah dan menyalakan api, dan akhirnya mereka bisa tidak mati kedinginan oleh karena mereka berdiam dalam kondisi cuaca yang dingin pada malam hari itu. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara dikatakan Paulus tidak diam, tapi dia ikut serta, dia mengambil seberkas ranting-ranting untuk menambah pembakaran atau menambah kayu api. Dan ketika dikatakan dia mengambil berkas-berkas kayu itu, maka seekor ular beludak memagut dia, dan orang itu akhirnya berkata, dia ini pembunuh, lepas dari laut, tapi dia tidak bisa lepas dari Dewi Keadilan karena dia pembunuh. Tapi ketika dikebaskan oleh Paulus dan akhirnya ular itu mati di dalam api, maka ditunggu ternyata Paulus tidak mengalami apa-apa. Dan akhirnya mereka berkata, dia ini dewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selanjutnya dalam hal itu dikatakan bahwa ada di situ seorang gubernur atau gubernur Malta, Publius, dan dia sangat ramah menjamu mereka selama 3 hari. Dan waktu itu dikatakan ayahnya Publius sakit, dan Tuhan menyembuhkan melalui Paulus yang pergi ke kamarnya, menumpangkan tangan dan berdoa. Dan ketika itu juga bukan hanya orang tua atau ayah daripada Publius yang disembuhkan, tetapi juga adalah orang-orang yang sakit di Pulau Malta yang datang dilawat oleh Tuhan melalui Paulus dan mereka disembuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah melayani dan memberikan diri untuk orang lain atau memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus ini Bapak Ibu, yang pertama adalah secara manusia biasa, logikanya Paulus ini wajar, tanda kutip sedih, di kapal dia terkatung-katung, dihantam oleh ombak, hancur kapalnya, dan hampir juga pada mati mereka. Masuk keluar cuaca dingin. Begitu cuaca dingin, ada orang yang baik, puji Tuhan di satu sisi, tapi dipagut ular kemudian. Kalau kita pikirkan secara manusia biasa, maka adalah wajar mungkin Paulus larut dalam pergumulannya, larut dalam persoalan yang dihadapinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari pada bagian ini, sikap seperti itu tidak dialami atau tidak dimiliki oleh Rasul Paulus. Artinya apa? Meskipun nyawanya terancam di laut dan terancam dipagut oleh ular dan mau mati, dan dia dalam kedinginan dan cuaca hujan, tetapi dia justru memikirkan kebaikan bagi orang lain. Apa yang mau saya katakan atau kita pelajari pada bagian ini adalah kata atau berbicara tentang pelayanan atau melayani dalam konteks narasi ini. Dalam konteks narasi ini bukan dalam dari ayat-ayat lain. Artinya apa? Kita hanya bisa melayani orang lain atau melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain selama kita mengurangi perhatian, mengurangi fokus kita akan diri kita sendiri. Paulus tidak larut di dalam pergumulannya, tidak larut dengan kesedihan, bahkan dia juga tidak memikirkan gimana aku mengalami penderitaan seperti ini. Tetapi Paulus mengabaikan hal itu, mengabaikan kenyamanannya, mengabaikan pergumulan dan tantangan yang dihadapinya. Karena ketika itu dia berangkat itu ke Malta menuju Roma adalah untuk banding akan kasusnya, di mana dia difitnah oleh karena dia memberitakan Injil, di mana dia difitnah oleh karena dia dianggap menentang hukum Taurat. Dan akhirnya Paulus banding dalam kondisi sebagai orang yang punya kasus hukum, yang sedang banding ke Roma, dan di laut dia terkatung-katung dan terancam bahaya, dan juga sampai di Malta dipagut oleh ular. Paulus secara manusia wajar mungkin kalau dia meratapi dirinya sedih dan lain-lain. Tetapi justru kalau kita perhatikan,
ini tidak dimiliki oleh Paulus, tapi dia terus berpikir apa yang dia bisa lakukan. Ketika di kapal, dia memikirkan kesejahteraan orang yang ada di kapal, baik ABK dan para penumpang lainnya. Dan ketika di kapal orang itu hampir kelaparan oleh karena berjuang melawan ombak, Paulus berdoa kepada Tuhan dan akhirnya mereka makan. Dan ketika juga di kapal itu Paulus pun sambil berjuang demi keselamatan satu kapal itu, dia tidak larut dengan dirinya. Dan ini saya katakan satu hal, melayani berarti belajar mengabaikan kepentingan diri sendiri, belajar berhenti fokus untuk kenyamanan, pergumulan, dan keinginan-keinginan kita, tapi justru mengalihkan perhatian dan fokus kita. Bagaimana kita berbuat untuk orang lain, bagaimana kita mengupayakan kepentingan orang lain. Disinilah tercipta sebuah pelayanan. Semakin kita melupakan atau mengabaikan kenyamanan atau kepentingan diri kita sendiri, maka semakin juga kita akan berpikir atau bekerja untuk apa yang bisa kita lakukan demi orang lain. Inilah belajar dari Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu larut dengan pergumulanmu, kekuranganmu, penderitaanmu, dan jangan terlalu larut dengan persoalan-persoalan yang kau hadapi dalam pekerjaan, termasuk karena kesulitan ekonomi dengan pandemi ini. Tetapi satu hal, mari fokus kembali apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sesulit ini pun, bahwa kita masih berguna bagi orang lain, bahwa kita masih bisa melakukan sesuatu bagi kepentingan umat atau orang di sekitar kita. Karena apa? Kalaupun kita larut dengan dalam pergumulan kita, pergumulan itu juga bukan serta-merta akan jadi selesai. Dan kalau kita juga misalnya fokus akan kekurangan atau apapun persoalan, itu pun juga tidak akan selesai. Karena sering juga orang berkata menghindari pelayanan, banyak kali kerjaku, banyak urusanku, banyak pergumulanku, banyak masalahku. Tapi pertanyaannya, sampai kapan itu bisa berakhir? Kalau kita tunggu itu sampai berakhir, tidak akan pernah berakhir kecuali kita mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seberat apapun pergumulanmu, sesulit apapun ekonomimu, sesulit apapun persoalan yang kau hadapi, jangan larut di dalamnya. Tapi perhatikan ancaman nyawa pun yang dialami oleh Paulus. Dia tidak larut di sana, tetapi justru dia tetap mencari kesempatan, memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk orang lain, untuk menolong atau untuk melayani orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pelayanan bermula ketika kita mulai mengabaikan kepentingan, mengabaikan diri kita, mengabaikan pergumulan kita, dan bukan berarti mengabaikan dalam artian melupakan, tidak. Tapi terus berusaha, kita fokus hati kita, bagaimana bisa berbuat untuk orang lain. Ini yang kita pelajari pada bagian ini, ya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan ayah Publius yang sakit ini, justru dikatakan Tuhan menyatakan kuasanya. Menyatakan kuasa melalui Paulus ketika dia berdoa dan menumpangkan tangan. Maka terjadi mujizat yang menyembuhkan orang tua gubernur ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam konteks ini, bahwa Paulus terus bekerja. Jadi artinya tadi soal bagaimana sampai di perapian, yang berikutnya terus lagi melakukan pelayanan. Dia tidak berhenti dalam kondisi sulit pun. Dan Tuhan membuka jalan bagi dia untuk bisa menikmati kuasa dan berkat Tuhan di dalam pelayanannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan kembali kepada kita. Yakini pemeliharaan Allah yang sempurna bagi kita. Yakini itu dan tidak perlu ragu akan hal itu. Karena apa? Ketika kita melayani, melakukan sesuatu, menolong orang lain, berbuat sesuatu untuk melayani orang lain, yakini jaminan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara dan mencukupkan apa yang kita perlu. Karena itu jangan takut akan hal ini. Ada banyak orang takut akan apa yang dia makan dan minum ataupun dia akan punya ini, sehingga dia mengurangi porsi melayani atau tidak melayani. Ini pola pikir yang salah. Yakini pemeliharaan Allah yang sempurna. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Orang penduduk Pulau Malta, orang Tunisia itu yang barbar, ternyata bisa menyambut Paulus dan kawan-kawan dengan ramah. Itu sebabnya dipakai kata menyambut kami dengan sangat ramah. Karena nggak mungkin itu terjadi.
Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, ketika itu gubernur menyambut mereka dan menjamu selama 3 hari. Di mana jalannya itu? Mereka bukan bangsawan, mereka bukan orang hebat. Tapi gubernur pun bisa dibuka Tuhan hatinya. Sehingga mereka dijamu selama 3 hari selama tinggal di sana. Dan berikutnya saudara, kalau kita perhatikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna setelah mujizat yang terjadi kepada ayahnya Publius dan juga kepada penduduk di Malta, di dalam ayat yang terakhir ketika mereka berangkat melanjutkan perjalanan ke Roma, bekal mereka disediakan atau diberikan oleh gubernur itu sendiri. Apa yang mau saya katakan dalam hal ini? Tolong jangan pernah takut kita kekurangan. Tolong jangan takut kita tidak akan punya apa-apa. Bahwa Tuhan menyatakan berkat-Nya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Yang penting lakukan pelayanan dan ada bagian Tuhan dan tanggung jawab di dalam penyertaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pada bagian ini, bagaimana Paulus mengalami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya yang memelihara dia dan tim dalam pelayanan, dan nyata bahwa Tuhan bekerja di dalam pelayanannya dan di dalam hidupnya Rasul Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kembali kepada kita, apapun yang sedang kita alami saat ini, sesulit apapun hidupmu menurut engkau, mari jangan abaikan pelayanan, tapi justru ciptakan peluang dan jangan fokus kepada dirimu, nanti orang larut dan menangis dalam pergumulannya, tapi move on lah kita. Dalam kondisi pandemi ini mari move on. Sulit tetap sulit, tapi kita tidak mau ditindas oleh penderitaan dan kesulitan pada zaman ini. Tapi semua kita harus move on untuk bisa menikmati hidup dan memberdayakan seluruh potensi kita dalam pelayanan. Karena pelayanan tidak pernah bisa berhenti meskipun sesulit apa yang kita alami pada masa saat ini. Dan disinilah yakin kita akan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi para hamba-hambanya. Karena itu dikatakan orang ini atau Paulus dan kawan-kawan tetap setia melayani Tuhan. Inilah pemeliharaan Allah yang sempurna. Di laut Tuhan menolong Paulus, bukan melepaskan Paulus dari pergumulan di laut, bukan melepaskan Paulus dari pagutan ular, bukan melepaskan Paulus dari bahaya dingin dan hujan, tetapi Tuhan menolong Paulus di tengah ombak yang kencang deras atau kuat sekali. Tuhan menolong Paulus di dalam cuaca hujan dan dingin, dan Tuhan menolong Paulus dan kawan-kawan dari gigitan atau di dalam digigit ular beludak pada saat itu. Apa yang mau kita lihat di dalam hal ini? Bahwa pertolongan atau penyertaan Tuhan di dalam diri hamba-hambanya Paulus dan kawan-kawan bukan luput dari kesulitan dan tantangan, bukan luput dari ancaman bahkan ancaman nyawa, tetapi justru di dalam ancaman nyawa, di dalam gigitan ular, dan di dalam cuaca yang dingin dan dikatakan hujan, disitulah atau di dalam hal itulah Tuhan menyertai dan menolong mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir dan berdoa bahwa hidup kita lepas dari pergumulan dan masalah dan tantangan. Tapi justru di dalam persoalan tantangan itulah kita mengalami kuasa Tuhan yang menolong dan membebaskan kita. Dan di sini mendorong kita untuk terus belajar setia melayani, memberi diri, berkarya bagi orang lain di mana kita bisa hadir menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhanlah, maka satu kapal diselamatkan oleh Tuhan. Itulah di dalam pasal 27 ayat 23 dan 24. Di dalam pasal 27 ayat 23 24 kitab suci berkata demikian. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Perhatikan Bapak Ibu, semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau. Dan ini terbukti bahwa mereka tidak ada yang mati yang menuruti perintahnya Paulus. Dan ketika mereka tiba di Malta disambut dengan ramah, dikasih makan tentunya, baru dikasih tempat berdiam supaya tidak kedinginan.
baru akhirnya disambut oleh gubernur dan dijamu selama 3 hari. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu dalam hal ini adalah bahwa oleh karena seorang Paulus yang taat kepada Allah, maka satu kapal dipelihara oleh Tuhan. Dan oleh karena Paulus yang taat kepada Allah, satu rombongan terpelihara tidak mati di laut dan juga tidak mati kedinginan dan juga tidak mati kelaparan. Dan disinilah kehadiran seorang anak Tuhan yang melalui seorang anak Tuhan dan atau hamba Tuhan, maka banyak orang terberkati atau diberkati oleh Tuhan. Sangat kontras sekali dengan Yunus. Yunus yang tidak taat kepada Allah, yang lari dari panggilan Tuhan, justru satu kapal dimurkai dan hampir tenggelam. Tetapi Paulus yang disertai oleh Tuhan, oleh dia, maka satu kapal diselamatkan. Yang saya mau katakan kepada kita pada bagian ini juga sekaligus adalah, adakah hidup kita menjadi berkat atau oleh kita dan melalui kita ada banyak orang diberkati atau terpelihara, atau justru orang dimurkai oleh Tuhan karena kita yang melakukan kejahatan. Di sini kalau kita perhatikan bagaimana pemeliharaan Allah yang sempurna dalam diri Paulus dan kawan-kawan, dan juga bagi orang yang bersama dengan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam hal ini, bagaimana kita terus menciptakan peluang dan melayani dengan sungguh-sungguh, sesulit apapun, sebanyak apapun persoalanmu, ancaman apapun yang kau hadapi. Mari fokus kepada pelayanan. Jangan larut dalam kedukaanmu, larut di dalam kesulitanmu, larut di dalam penderitaanmu, tapi fokuslah kepada pekerjaan Tuhan. Ada jaminan Tuhan akan memelihara kita. Saya tertarik dengan Mazmur 23 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan, sebab kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini nyata dalam diri Paulus. Itu nyata juga saya katakan dalam diri saya. Ingat bahwa anak-anak Tuhan tidak mengejar harta dan kekuatan dan berkat, tapi anak-anak Tuhan dikejar oleh berkat Tuhan. Makanya katakan segala kebaikan dan kemurahan Allah mengikuti aku seumur hidupku, kata pemazmur. Dan ini bukan teori Bapak Ibu, nyata di dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena itu mari dirimu, beri waktumu, beri tenagamu, beri perhatianmu, beri pikiranmu untuk berkarya melayani Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sesuai karunia kita, sesuai waktu kita, sesuai kompetensi kita. Mari terus memberi dan berkarya melayani Tuhan. Jangan fokus atau larut dengan sebuah tantangan atau pergumulan yang sedang kau alami. Silakan ada masa berduka, silakan ada masa meratapi, silakan ada masa mungkin ketika menjadi korban PHK atau dirumahkan, ataupun secara finansial kita mengalami kekurangan. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih dan berpikir tentang hal itu, tapi jangan larut dan tenggelam dan dihanyutkan oleh pergumulan persoalan itu. Tetapi arahkan hatimu kepada Allah dan arahkan hatimu juga kepada orang lain. Baru pikirkan apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain, apa yang bisa kita berbuat untuk menolong mereka dalam kesulitan. Kita dalam kesulitan justru dituntut untuk menolong mereka yang kesulitan. Bukan ketika kita kaya, bukan ketika kita lancar semua, bukan ketika kita hebat atau semua kita miliki, baru disuruh kita memberi. Itu tidak akan pernah. Tapi ketika kita sekarang ini dalam kesulitan, mari menolong orang dalam kesulitan. Ketika kita masih kekurangan, mari menolong mereka yang masih dalam kekurangan. Ketika kita juga mengalami pergumulan, mari menolong dan mendoakan mereka yang pergumulan. Dan disinilah kita, ketika kita melayani, otomatis secara simultan kita pun akan terlayani. Ini rahasia dalam kekristenan Bapak Ibu. Ketika kita melayani orang lain, memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, itu secara simultan atau secara otomatis bersama-sama, itu hal yang sama pun terjadi atau kita alami. Dengan melayani orang kita terlayani, dengan memperhatikan orang kita terperhatikan, dengan memberi kita pun diberi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kau alami dalam pergumulan sesulit apapun, mari fokus bukan kepada dirimu, tapi fokus kepada Allah. Dan fokus kepada orang lain atau umatnya, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi pelayanan kepada mereka. Yakini pemeliharaan Allah yang sempurna. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya dalam teks firman Tuhan hari ini dikatakan, bagaimana mereka selain lepas dari maut di kapal, di laut,
Mereka lepas juga dari cuaca yang dingin dan hujan yang deras. Mereka juga lepas dari kelaparan. Mereka juga lepas atau Paulus lepas dari gigitan maut oleh api. Dan mereka juga lepas bahwa mereka dijamu dan akhirnya bekal mereka yang tidak ada lagi sebelumnya sudah habis. Tapi akhirnya diperlengkapi oleh Tuhan melalui Gubernur Publius sehingga mereka nanti kelak tiba dengan selamat di Roma. Artinya Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan janji Allah, yakini pemeliharaan yang sempurna, maka jangan ada kita yang tidak melayani. Maka ketika Paulus berkata Bapak Ibu di dalam Filipi 1 ayat 22, kalau aku hidup itu berarti aku memberi buah. Artinya apa? Waktu itu Paulus sudah ngomong akan masa tuanya. Dia sudah mulai lemah, dia di penjara, tetapi dia berkata, kalau aku hidup itu artinya memberi buah. Dan itu bukan teori, karena memang di dalam perjalanan ini memang sudah dialami Paulus juga. Kenapa Tuhan tidak membiarkan dia mati di laut? Kenapa dia tidak dibiarkan Tuhan mati digigit ular atau mati kelaparan atau mati kedinginan? Artinya Tuhan melihat bahwa Paulus masih berguna, atau Tuhan melihat bahwa masih banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Tuhan melalui Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi saat ini kesempatan yang terbatas bagi kita, selama kita hidup dan sehat, mari berkarya, mari melayani Tuhan. Jangan tunggu kita sakit-sakitan atau tua atau lemah baru melayani. Tapi arahkan hatimu kepada pekerjaan Tuhan, beri dirimu bagi pelayanan untuk Dia, yakini pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan menjamin hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami harus mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami fokus untuk diri kami. Fokus untuk apa yang kami akan punya. Untuk harta, jabatan, penyakit, penderitaan, pergumulan kami. Baik itu hal positif dalam hal yang menambahkan berkat, tapi juga dalam kesulitan-kesulitan. Kami disita perhatian kami ke sana, tenaga kami, sehingga kami larut di dalamnya. Ini membuat kami tidak bisa bangkit. Karena itu Tuhan ampunilah kami. Tapi hari ini kami belajar dari hamba-Mu Paulus dari firman-Mu. Paulus yang terancam nyawanya di laut, baik juga di darat dipagut ular dan ancaman kedinginan dan cuaca hujan. Tetapi ternyata dia tetap fokus kepada Tuhan. Ada kesempatan melayani, dia ambil itu dan dia memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Dan dia terus melayani dalam kondisi yang sulit. Dia mendoakan ayahnya Publius dan juga melayani orang banyak di Malta. Dia tidak larut di dalam pergumulannya. Ampuni kami Tuhan yang selama ini terlalu fokus kami dengan kerja kami, terlalu fokus kami dan berambisi demi cita-cita kami untuk harta, untuk kawin, untuk punya anak dan seterusnya. Sehingga kami mengabaikan pekerjaan-Mu, melupakan pelayanan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan hari ini kami mau bertobat, belajar dari firman-Mu, belajar dari hamba-Mu Paulus, bahwa kami fokus kepada Tuhan, fokus kepada pekerjaan Tuhan, memikirkan apa yang bisa kami lakukan bagi orang lain. Meskipun kami dalam kondisi sulit, meskipun ekonomi sulit, meskipun kami dalam kekurangan, meskipun kami dalam pergumulan dan masalah, tetapi justru kami tidak larut, tapi kami move on dan bergerak untuk menolong, untuk memberi, untuk melayani orang lain ya Bapa. Karena ketika kami melayani orang lain, secara otomatis kami pun terlayani. Ketika kami memperhatikan dan menolong orang lain, hal yang sama pun terjadi bagi kami ya Tuhan. Karena itu tolong supaya kami tidak berpikir beres dulu semua urusan kami, luput dari persoalan tantangan baru kami melayani. Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi dalam situasi apapun yang kami hadapi pada saat ini, kiranya Tuhan menolong kami berpikir untuk kebaikan orang lain, berpikir untuk melayani, memberi diri dari pekerjaan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, mungkin oleh karena penyakit, oleh karena PHK, oleh karena bisnis yang hancur, oleh karena banyaknya kesulitan tengah-tengah keluarga, tapi biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalamnya dan menolong mereka menyelesaikan hal itu semua. Tetapi juga di satu sisi lain,
supaya mereka semua bangkit ya Tuhan, fokus bagi pekerjaan-Mu, melayani Tuhan dan berkarya bagi orang lain. Kami tidak dituntut Tuhan untuk memberi ketika kami kaya, tapi justru dalam kekuranganlah kami memberi, dalam kelemahanlah kami menolong. Dalam kondisi fisik yang lemah jugalah kami bisa mendoakan, memperhatikan mereka yang sakit. Karena itu pimpin kami Tuhan, supaya mengubah paradigma berpikir sebagai seorang anak Tuhan ya Allah. Karena ketika kami fokus kepada diri kami, orang lain akan terabaikan. Tapi ketika kami belajar mengabaikan diri kami, disitulah kami berpikir dan memperhatikan, mengasihi dan menolong orang lain. Dan itulah cara Tuhan memberkati kami dan memberkati mereka. Kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini, bagaimana Tuhan menolong Paulus dan menyelamatkan Paulus di dalam badai yang besar atau yang kuat di tengah laut, di dalam gigitan ular dan hujan dan cuaca yang dingin. Disitulah Tuhan menyatakan pertolongan-Mu dan membebaskan dia di dalam situasi itu. Dalam hal seperti ini jelas juga sering kami alami dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan, apapun yang kami hadapi, tidak membuat sukacita kami berkurang di dalam Tuhan. Karena kami yakin pemeliharaan dan tuntunan-Mu yang sempurna ada bagi kami. Dan itu kami pelajari dari hamba-Mu Rasul Paulus. Tuhan menjaga, menyertai dan memelihara dia sempurna adanya sampai dia akhir hidupnya ya Allah. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya melalui kami orang diberkati, dan kiranya tidak ada orang dimurkai oleh karena ketidaktaatan kami. Tapi kalau Paulus satu kapal dipelihara Tuhan karena hidupnya, demikianlah kiranya kami pun semua terberkati, diberkati Tuhan oleh karena hidup kami yang benar dan menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah Engkau Allah kami, kiranya Roh-Mu menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kita. Pada pagi hari ini tiba saatnya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik kepadanya sebelumnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh menguatkan, meneguhkan kami, bahkan mengingatkan kami kembali untuk kami boleh tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami kumpulkan, dan Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang sudah boleh memberi, bahkan yang belum bisa memberi pada pagi hari ini. Dan juga berkatilah persembahan ini untuk boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di tengah-tengah pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan memberi persembahan ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku sekarang kupersembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhanku. Terimalah sekarang persembahanku sebagai korban yang harum dan yang menyenangkan hati-Mu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang berubah selamanya, cinta kasihku padamu. Ku mau
ku senangkan hatimu Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita angkatkan pujian. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Ku mau setia sampai akhir Tuhan, untuk melayani Engkau seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, itu kerinduan kami, untuk kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan, untuk melayani-Mu sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu, untuk itulah Tuhan memanggil kami, untuk kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan, untuk memiliki hidup yang melayani, dan juga memberi diri kami untuk orang lain. Tuhan, tolong kami umat-Mu yang sudah menyerahkan hati kami dan hidup kami kepadamu, supaya kiranya Tuhan Engkau tetap teguhkan, Engkau tetap kuatkan untuk kami boleh setia. Karena bukan karena hebat dan gagah kami, untuk kami boleh setia kepadamu, tapi hanya karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami lagi, yang boleh mengingatkan kami lagi untuk hal itu. Kami berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu, untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun berada saat ini, supaya kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau yang boleh mengurapi, dan Engkau yang terus menuntun, untuk boleh mengenal Engkau, untuk boleh tetap memberi yang terbaik kepadamu, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada setiap kami, kepada umat-Mu ya Allah. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan, Engkaulah yang akan meneguhkan di tengah-tengah menghadapi segala persoalan, menghadapi pergumulan, apakah itu Tuhan kesulitan di dalam ekonomi keluarga, maupun bergumul oleh karena sesuatu penyakit, ataupun bergumul karena anak, dan juga bergumul oleh karena pekerjaan. Tuhan, doa kami, biarlah kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan tercurah untuk semua umat-Mu, sehingga dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu
untuk membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bangsa ini adalah milik Tuhan. Bangsa ini boleh ada, berdiri hingga saat ini. Bangsa ini boleh aman hingga saat ini. Itu juga karena Tuhan yang sudah memberikan keamanan, dan Tuhan yang sudah menjaga, dan Tuhan yang sudah boleh memberkati. Untuk itu ya Allah, berkatilah setiap pemimpin kami, mulai daripada pemimpin yang tertinggi, untuk presiden kami Tuhan Pak Jokowi, dan juga wakil presiden Pak Maruf Amin, supaya Tuhan tolong terus mereka untuk membawa bangsa ini, untuk memimpin bangsa ini di tengah-tengah pandemi saat ini. Sehingga Tuhan Yesus, bangsa ini boleh tetap terjaga, terpelihara, bahkan Tuhan boleh tetap kondusif. Kami berdoa Bapa, berikan hikmat bijaksana yang daripada Allah. Engkau yang terus memproteksi mereka dari segala kuasa-kuasa si jahat, daripada rancangan-rancangan orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan ini. Tuhan, Engkau yang berperang bagi mereka. Kami berdoa Tuhan buat semua para jajarannya, baik para menteri maupun para staf ahli yang Tuhan percayakan saat ini untuk boleh menolong, membantu pemimpin bangsa ini, supaya kiranya ada koordinasi yang baik, dan juga Tuhan ada satu komando di antara mereka, dan mereka boleh bergandengan tangan, bekerja sama untuk boleh membangun bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau hingga saat ini juga pandemi COVID-19 belum juga Tuhan berakhir, bahkan kalau kamu mendengar Tuhan di suatu tempat-tempat tertentu yang semakin meluas, Tuhan kami berdoa, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati, menjaga setiap kami, baik Tuhan pemimpin kami maupun orang-orang yang ditugaskan untuk itu, supaya mereka juga boleh melakukan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Buat masyarakat bangsa ini supaya Tuhan berikan kesadaran, untuk kami juga Tuhan boleh menjaga, bahkan membantu pemerintah untuk mengikuti segala protokol kesehatan yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Tuhan kami berdoa supaya kiranya bangsa kami boleh dipulihkan, boleh kembali Tuhan melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Dan ada Tuhan Yesus, kemajuan demi kemajuan, dan pemimpin kami boleh membawa bangsa ini kepada Indonesia maju seperti yang sudah dicita-citakan, sesuai dengan visi misi daripada pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan kami juga berdoa untuk Sumatera Utara dan Kota Medan. Engkau memberkati gubernur bahkan wali kota yang Tuhan percayakan untuk memimpin kota ini, untuk memimpin provinsi ini, supaya kiranya hikmat Tuhan Engkau taruhkan bagi mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh memimpin kota ini, memimpin Sumatera Utara ini di dalam tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka, sesuai dengan apa yang mereka janjikan, janji-janji kampanye yang sudah mereka buat. Untuk itu Tuhan ingatkan mereka akan hal itu, sehingga Tuhan Kota Medan, sehingga Sumatera Utara Tuhan boleh menjadi kota, boleh menjadi provinsi yang sungguh-sungguh memberkati bangsa-bangsa lain, bahkan kota ini boleh melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, baik itu Tuhan para misionaris khususnya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, mungkin oleh karena situasi pandemi ini mereka terbatas Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan untuk mewujudkan visi Allah yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Tapi biarlah Tuhan hikmat Allah boleh Tuhan terus taruhkan atas mereka, sehingga pemberitaan Injil itu boleh terus dinyatakan dan boleh disebarluaskan. Kami berdoa Kau memberkati kebutuhan-kebutuhan setiap hamba-Mu. Untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang di dalam tekanan, apakah itu di dalam penjara, oleh karena nama Tuhan, kami juga berdoa Engkau yang terus menumbuhkan dan menguatkan. Biarlah kehadiran mereka dimanapun mereka berada menyatakan kemuliaan Allah di sana. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kami terbatas untuk meminta apa yang harus kami minta Tuhan di hadapan-Mu. Apakah untuk kebutuhan bangsa, untuk kebutuhan umat Tuhan dan jemaat Tuhan, bahkan untuk kebutuhan gereja-Mu. Tapi kami percaya ada Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang akan melakukan melebihi daripada apa yang kami minta dan apa yang kami doakan pada saat ini. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini.
Karena kami akan berdoa lagi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh kita gunakan dengan bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini hanya sekali. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena apabila saatnya nanti kita tidak berdaya lagi, hidup kita sudah menjadi berkat. Mari kita angkatkan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Oh Tuhan, berkat. pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi Hidup ini berkat. sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur dan bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam ibadah kita pada hari ini.
Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan, atas segala berkat-berkat-Mu bagi kami semua dalam ibadah ini. Dalam setiap pujian yang kami nyanyikan, dalam penyembahan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama, di dalam syafaat yang kami panjatkan, kami bersyukur Tuhan atas seluruh rahmat dan berkat-Mu atas jemaat-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam menyampaikan kebenaran Tuhan pada hari ini. Bapak Tiopan Manihuruk, Tuhan Yesus kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan berkatilah ia, berkati seluruh keluarga, anak dan istrinya. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus nyata atas keluarga hamba-Mu. Juga semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai hari ini dalam seluruh pelayanan, biarlah Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam seluruh aktivitas mereka. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan atas seluruh hamba-hamba-Mu yang setia melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami ini di dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus memberkati dan menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.